Kita bicara sandarannya kepada tata kelola pemerintahan. Tadi saya sebutkan ada Undang-Undang Nomor 23 tentang tata kelola pemerintahan atau berpemerintahan tahun 2014. Itu memang kita tidak bisa nafikan bahwa penerapan soal pejabat-pejabat di setiap pemerintahan itu harus melalui yang namanya seleksi. Dan kita harus objektif di situ. Dan minta maaf Pak Rektor, saya pernah diuji Pak Rektor, ya Pak Hussein Altin dan beliau, di saat saya Kadis PU Provinsi Maluku Utara, kita tidak, minta maaf, kita tidak di nepotisme di sana. Tetapi itu adalah kualitas, kapabilitas yang dilihat. Santriani Abu Sama terpilih menjadi Kadis PU Provinsi Maluku Utara, walaupun akhirnya karena sesuatu dan saya mengundurkan diri sebagai Kadis PU Provinsi Maluku Utara. Apa yang saya ingin sampaikan? Yang saya ingin sampaikan, memang kalau kita lihat secara harafiah, bahwa di Kota Ternate ya boleh jadi ada nepotisme di sana. Tinggal dari sudut mana kita memandang. Tapi kan saya melihatnya itu, si Sekda itu orang yang paling kapabilitas karena junior saya di... Waktunya habis. Baik, mohon tenang dulu. Mohon tenang, pasangan calon nomor urut 4 silahkan menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Mohon tenang dulu. Ya. Artinya kalau menyangkut dengan kapasitas, kapabilitas, itu ketika ada seleksi muncullah 3 orang. 3 orang yang terbaik. Maka kita juga berharap pada KKN tadi, nepotisme. Kita juga berharap tentang sisi merit tadi itu. Nah, Anda melihat ini seperti apa? Jangan karena dengan dasar tadi bahwa kapasitas, apakah kita abaikan tadi nepotisme? Apakah dengan dasar peningkatan berbagai macam itu kita abaikan itu? Nah, saya minta ditanggapi itu. Silakan. Waktunya masih tersisa, mau digunakan? Baik, cukup. Kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 merespon kembali. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, karena itu maka apa yang diikhtiarkan tadi oleh Pak Paslon nomor 4 saya hormat, ya. Tetapi sebagai orang yang mungkin beliau dalam kemarin kapasitas Sekda, ya kan, jadi agak sedikit sebagai ketua TAPD saat itu, ya. Nah, tapi menurut saya mungkin ini juga menjadi catatan kepada kalau saya dengan beliau terpilih, maka apa yang beliau ikhtiarkan kita akan mengadopsi soal pikiran-pikiran cerdas beliau. Tetapi bahwa hari ini kita juga tidak bisa nafikan. Saya tidak mungkin mengidentifikasi, mengklarifikasi pikiran Pak Rektor, kemudian tim-tim kampus bahwa ini salah. Gak mungkin. Kenapa? Karena saya orang akademis, saya orang ilmuwan, saya orang pendidikan. Sehingga menurut saya, apa yang diikhtiarkan juga oleh Pak Sahril itu kita juga hargai. Tapi bahwa hari ini realitas terjadi di Kota Ternate, maka itu kita juga tidak bisa nafikan. Bahwa itulah... Waktu habis, mohon maaf, tenang dulu. Ini masih di sesi yang sama atau di segmen yang sama, yaitu sesi pasangan calon saling bertanya dan juga menanggapi dan berargumentasi. Dan kini kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya pada pasangan calon nomor urut 3. Waktunya 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Ya, terkait dengan tata kelola pemerintahan yang kaitannya dengan peningkatan pelayanan, apa yang akan saudara lakukan nanti jika terpilih untuk mewujudkan core value atau nilai-nilai ASN berakhlak, jadi nilai inti ASN berakhlak, dalam rangka untuk penyeragaman nilai-nilai dasar ASN. Waktu masih tersisa? Cukup. Cukup, baik. Dan selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab, waktunya 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jadi strategi kami untuk menumbuhkan atau mewujudkan birokrasi yang berakhlak, ya. Tentu ini jadi tujuan dari reformasi birokrasi adalah bagaimana mampu menghadirkan birokrasi yang tentu tujuan akhirnya adalah berakhlak yang baik atau punya etika yang baik dan juga punya attitude dan etos kerja yang baik, sehingga
ada beberapa poin yang menjadi upaya atau target dari pemerintah pusat untuk mewujudkan target daripada reformasi birokrasi itu yang insya Allah ke depan akan dijalankan. Bagaimana menyusun organisasi yang efisien, kemudian bagaimana merekrut birokrasi yang baik, tentunya itu semua berimplikasi terhadap menghadirkan birokrasi yang baik dan tentu berakhlak yang baik. Dan yang terpenting adalah tadi mungkin sempat sudah disinggung oleh Pak Syahril bahwa untuk mewujudkan birokrasi yang baik kita harus menerapkan merit system yang sudah diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, jadi yang paling penting adalah kita ingin memantapkan apa yang disebut dengan common value atau nilai bersama. Artinya seluruh ASN itu harus patuh, harus tahu apa itu berakhlak. Berarti berorientasi pada pelayanan publik, kemudian punya capable, kemudian harmoni, kemudian loyal, kemudian adaptif dan kolaboratif. Artinya ini harus menjadi nilai inti bagi seorang ASN supaya gerak apapun terkait dengan kerja-kerja dia semua harus berorientasi pada ASN berakhlak. Dan ini memang sudah menjadi kebijakan nasional dari Kementerian Reformasi Birokrasi, Menpan, Reformasi Birokrasi. Semua tingkatan pemerintahan termasuk instansi vertikal semua harus mengarah kepada ASN berakhlak atau disebut tadi dengan core value, nilai inti ASN berakhlak. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 3 merespon kembali. Waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentu kami kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tauhid, bahwa yang terpenting adalah inti dari ASN itu sendiri. Dia harus punya akhlak yang benar sehingga yang baik, sehingga dia punya ukuran bagaimana menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Kita punya visi yang paling pertama itu mewujudkan kota Ternate yang demokratis. Nah, di visi ini yang kami pertegas adalah bagaimana di pemerintahan kota Ternate insya Allah ke depan jika saya dengan Pak Zul terpilih, kita menanamkan nilai-nilai demokrasi yang di pemerintahan kita ke depan. Yaitu yang kemudian akan mewujudkan pemerintahan atau birokrasi yang adil di dalam membuat keputusan dan menjalankan program-program pemerintah kota Ternate ke depan. Baik, kita boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024. Baik, saya akan berikan kesempatan, untuk masing-masing pendukung pasangan calon untuk menyampaikan yel-yelnya. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu, silakan berdiri. Baik, kemudian pendukung pasangan calon nomor urut 2 silakan berdiri. Oke, baik, selanjutnya pendukung pasangan calon nomor urut 3. Oke, baik, selanjutnya untuk pendukung pasangan calon nomor urut 4 berdiri. Silakan.
masing-masing pasangan calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Ternate 2024. Seluruh pasangan calon tadi sudah melakukan sesi saling bertanya, menanggapi dan saling berargumentasi. 5 sesi sudah kita lalui bersama, penyampaian visi misi dan program kerja serta penajaman visi misi melalui pertanyaan dari tim perumus dan panelis juga saling menanggapi pendapat satu sama lain. Kami masih memiliki 1 sesi lagi, yaitu closing statement atau pernyataan penutup. Tetaplah bersama kami dalam debat terbuka kedua, calon wali kota dan calon wakil wali kota Ternate 2024.